Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan yang menarik disampaikan oleh calon wakil bupati bahwa Kabupaten Banggai adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Dari ujung Balingara sampai Balantak, dari Balantak sampai Rata, memiliki kekayaan yang luar biasa. Tapi kalau kemudian kekayaan alam itu tidak memberikan efek apa-apa kepada masyarakat Kabupaten Banggai, maka kekayaan itu hanya akan menjadi fata morgana. Bapak Ibu sekalian, Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai PKB, Partai Hanura menentukan pilihan untuk mendukung sepenuhnya pasangan ATFM bukanlah hal yang main-main. Karena keempat partai merasa bahwa menjadi pemimpin di daerah ini bukanlah ajang coba-coba. Kita butuh pemimpin yang peka, perasaan terhadap masyarakat. Kita butuh pemimpin yang paham betul apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang mengisyaratkan memilih adalah dikenal dan mengenal. Mengenal bukan cuma sekedar mengetahui, tetapi dia tahu dan terlahir dari perut bumi Bebasa. Untuk dia tahu apa yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat Bebasa. Karena dia lahir dan besar di negeri. Oleh karena itu, mari kita dengarkan pidato politik yang disampaikan oleh kandidat bupati Bapak Haji Amiruddin Tambureka. Berikan sambutan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Ketua Partai Nasdem Ibu Batia, sekaligus Ketua Koalisi. Yang saya hormati Pak Haji Udin, saya panggil nama akrabnya saja ya. Dari Ketua PKB dan seluruh pengurus dan jajarannya, yang saya hormati Om Balimang, saudara saya ini, seluruh pengurus dan jajarannya, yang saya hormati Ketua Hanura Pak Made, Pak Wayan, yang saya hormati seluruh partai pengusung, anggota DPRD Kabupaten Banggai, yang saya hormati partai P3 dan PBB selaku partai pendukung yang alhamdulillah hari ini memberikan dukungannya kepada kita semua. Yang saya hormati Ketua Relawan Bapak Dr. Farid dan semua jajarannya, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan kordes. Teristimewa para relawan Skoci yang cukup banyak. Ya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Bapak-bapak, tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh pemuda, dan seluruh hadirin yang sama-sama berbahagia pada sore hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini ada anak desa yang tampil di panggung ini. Tidak lain dan tidak bukan, hanya ingin menciptakan bagaimana Kabupaten Banggai ke depan lebih maju, lebih mandiri, dan lebih sejahtera. Sebelum saya lanjut pada pidato pada hari ini, saya ingin sedikit menceritakan. Saya berasal bukan dari anak orang yang kaya raya. Ya. Orang tua saya dulunya petani biasa, bahkan pernah menjabat kepala desa sebanyak 32 tahun. Saya awalnya karena saya dulu banyak bersaudara,
Saya tinggal di Luk, umur 3 tahun, sekolah di TK Bayangkara. Kelas 1, kelas 2 SD di GKLB 1. Iya. Setelah itu saya sekolah kelas 3 di SD Maahas. Kemudian saya pindah ke Muilong. Di sana saya menamatkan SD, SMP. Kemudian lanjut ke SMA Negeri 1 Luwuk. Ya. Di SMA 1 juga bukan anak yang luar biasa. Saya ngekos di Dongkalan. Ada lorong yang paling kecil di Dongkalan. Disitulah kos-kosan saya. Ya. Setiap hari saya sekolah. Kalau pulang sekolah, kadang-kadang saya bantu-bantu tukang opsi di sini. Opsinya Pak Haji Sakah. Saya jual-jualan situ. Kadang-kadang kalau beliau untung, saya dikasih uang 5.000 rupiah per hari. Kadang-kadang saya jadi sopir angkot. Nah, alhamdulillah dulu masih SMA sudah bisa jadi sopir, kelas 3 jadi sopir angkot. Jadi bukan orang yang luar biasa, tetapi orang yang biasa-biasa saja. Tapi dengan cerita ini akan menginspirasi kepada kita semua bahwa semua kita bisa dan sanggup untuk menjadi pemimpin daerah di kemudian hari. Selanjutnya kuliah di Makassar, ambil Fakultas Pertanian jurusan agronomi. Tahun 95 saya selesai. Saya bekerja di PT Kurnia Luwuk Sejati, punya Pak Murad. Alhamdulillah hari ini anaknya Pak Murad juga akan bertanding dengan kita, bersaing dengan kita untuk menuju Bank Desa dengan mantan anak mantu beliau. Ya, kita sama-sama insya Allah ya. Oleh sebab itu, sedikit saya menceritakan kepada kita semua bahwa sesungguhnya kemiskinan kita tidak membuat kita bodoh. Kemiskinan kita tidak menguburkan cita-cita kita. Oleh sebab itu, pada hari ini saya bangkit. Saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banggai. Mari kita sama-sama bersatu padu membangun daerah ini yang kita cintai. Kalau tadi Pak Wakil Bupati mengatakan begitu kayanya negeri kita, tapi kadang kita belum bisa merasakan arti dari kekayaan itu. Hari ini pemimpin-pemimpin yang otoriter, mari kita hapuskan mereka. Begitu perjalanan saya dari ujung Rata sampai ujung Balingara sampai ke Balantang. Iya, seakan-akan saya tidak pernah dikenal sebagai anak Kabupaten Banggai. Terusik saya. Iya. Tetapi hari ini saya akan mencoba menciptakan bagaimana di kemudian hari semua kita bersatu padu. Ya, tidak boleh kita membeda-bedakan antara satu dan yang lain. Oleh dan sebab itu pada sore yang hari yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua yang hadir di sini. Marilah kita perlakukan semua kandidat dengan sama. Tidak boleh ada yang kita beda-bedakan. Walaupun Bapak cinta saya, Bapak ingin mencoblos saya pada tanggal 9 Desember. Tetapi kalau mereka mengundang, silakan hadir. Silakan hadir. Ya. Tidak perlu Bapak takut kehadiran Bapak akan dibilang pemain 2 kaki, pemain 3 kaki, pemain 10 kaki. Semua pilihan ada di hati kita masing-masing. Ya. Persoalan perbedaan kandidat itu adalah persoalan urusan yang ke-100. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kepada semua bahwa begitu banyak keluhan-keluhan masyarakat. Saya tampil hari ini ingin menjadi salah satu kandidat Bupati Kabupaten Banggai 2020 karena saya tidak ingin melihat ada lagi masyarakat miskin yang tidak mampu untuk bersekolah. Saya tidak ingin ada masyarakat miskin yang ketika dia berobat ditolak di rumah sakit. Iya. Saya tidak ingin ada lagi sarjana-sarjana baru menjadi pengangguran. Kita akan membuka lapangan kerja dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Investasi akan kita datangkan di sini. Tidak ada satupun investor yang kita halangi perizinannya.
semuanya welcome, silakan masuk. Sepanjang itu untuk membangun Kabupaten Banggai. Saya adalah pengusaha, sudah merasakan bagaimana penderitaan saya di Kabupaten Banggai. Mau bekerja saja susah. Saya membawa investor itu tidak mudah, Bapak Ibu. Menanamkan investasi di sini luar biasa. Membujuk orang, merayu orang, mengatakan bahwa Kabupaten Banggai aman dan tentram. Tapi kenyataannya setelah masuk tidak seperti apa yang kita bayangkan. Begitu juga dengan teman-teman ASN. Mari kita berlaku adil. Jangan kita mendengarkan pemimpin yang otoriter, tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. Ya, kapan kita mau maju? Kalau kita takut kepada pemimpin-pemimpin yang tidak berpihak kepada masyarakat. Oleh dan sebab itu pada hari ini saya ingin membuka cakrawala kita berpikir. Begitu kayanya alam kita, pertaniannya oke. Iya. Tapi setelah petani menanam dia tidak bisa mendapatkan pupuk. Setelah dia panen, harga berasnya turun, harga kelapanya turun, harga cengkehnya turun, dan lain sebagainya. Punya panen ikan dari nelayan, dapat ikan banyak, juga tidak mampu dijual. Kadang-kadang Om Obama dalam pidatonya bilang lebih banyak dikubur. Oleh sebab itu kehadiran saya di sini, saya akan membuka sentra-sentra ekonomi sehingga semua kehidupan masyarakat bisa merasakan. Begitu juga dengan para kontraktor. Tidak ada kontraktor yang berasal dari luar. Semuanya harus dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Banggai. Iya. Sehingga roda perputaran ekonomi, roda keuangan kita berputar di daerah Kabupaten Banggai. Iya. Setuju? Iya. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Batia, kepada Om Balimang, kepada Pak Udi, kepada Pak Wayat, karena tanpa dukungan dari partai kita tidak akan bisa maju sebagai peserta pilkada. Sekali lagi saya mohon terima kasih dan mohon dukungannya secara full. Saatnya kita mengabdikan diri kita. Jadi partai pendukung ini merupakan partai-partai terbaik yang ada di Kabupaten Banggai, yang punya pemikiran bagaimana memajukan masyarakat Kabupaten Banggai. Berikutnya kepada relawan, saya berjalan cukup lama sebelum menentukan pilihan menjadi salah satu kandidat. Belum pernah saya mendapatkan relawan seperti yang ada saat ini. Ya. Bagaikan jamur tumbuh di musim hujan. Kalau kita lihat di samping kiri kita ini ada Smart, ada Amanah, ada Amir Center, di sebelah kiri juga seperti itu. Itu pertanda bahwa masyarakat Kabupaten Banggai sudah menginginkan ada pemimpin baru. Itu pertanda bahwa masyarakat Banggai sudah ingin pemimpin yang mandiri. Kenapa saya katakan pemimpin yang mandiri? Hari ini saya dan Om Purkan menjadi bupati dan wakil bupati dengan kekuatan sendiri. Tidak ada pesan sponsor. Kalaupun jadi, tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dan kepentingan kelompok. Kita tidak punya hutang jasa kepada siapapun. Tidak ada uang orang lain yang harus kita kembalikan. Ya. Kenapa? Karena kita berangkat dengan kekuatan sendiri. Ya. Walaupun orang bilang Haji Amir itu miskin, dari masyarakat yang paling rendah, tapi insya Allah untuk biaya pilkada bisa kita tanggulangi semuanya. Dan ke depan
Saya hanya meletakkan landasan dasar ke depan untuk pembangunan Kabupaten Banggai. Saya ingin generasi muda yang akan datang, yang akan menggantikan kami, kita akan letakkan titik dasar. Karena menjadi kandidat bupati tidak hanya dengan pintarnya saja, tidak dengan cerdasnya saja, tidak dengan santunnya saja, tetapi harus didukung dengan ekonomi yang cukup kuat. Oleh karena sebab itu, saya ingin mengajak kepada semua kita, pemimpin daerah ini, mari kita memberikan kesempatan kepada generasi muda yang akan datang untuk bisa menjadi orang-orang kaya baru di daerah ini. Ya, kita akan buka fasilitas pekerjaan dengan seluas-luasnya. Kita berikan kesempatan mereka sehingga mereka bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Bapak Ibu yang berbahagia, yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa deklarasi hari ini, kehadiran kita yang begitu meriah hari ini, bukan akhir dari segala-galanya. Deklarasi pada sore hari ini tetapi adalah awal perjuangan kita. Kalau hari ini kita bergembira ria, kita akan buktikan bahwa tanggal 9 sore kita harus bergembira ria seperti hari ini. Ini adalah kesempatan yang terbaik, ya, kesempatan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Banggai. Ya, saya sudah mengatakan, seandainya saya terpilih, kalau seandainya tidak ada malam yang untuk tidur, maka saya tidak akan pernah tidur, bekerja semaksimal mungkin. Saya tidak akan sia-siakan partai pengusung saya. Saya tidak akan sia-siakan seluruh kepercayaan masyarakat Kabupaten Banggai. Saya akan bekerja semaksimal mungkin. Saya akan berjalan dari ujung Rata, Kepala Burung sampai Balingara. Saya akan mendengarkan keluhan masyarakat. Kemudian saya akan berjuang di tingkat pusat, berjuang di tingkat provinsi dalam rangka pembangunan daerah ini. Bapak Ibu yang berbahagia, yang terakhir yang ingin saya pesankan kepada kita semua, tambah dalam rangka pilkada ini, tolong kepada seluruh relawan, kepada seluruh masyarakat, ya, janganlah kita suka mencaci maki dan mencela-cela teman kita yang lain. Ya. Semua kita itu sama. Barang siapa orang yang senang menutup aib orang lain, insya Allah Allah akan menutup aib kita. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita semua, terutama para pemain medsos, untuk tidak mencela-cela kandidat yang lain. Ya, saya yakin dan percaya bahwa di sini juga ada relawan atau simpatisan dari kandidat lain. Dengarkan, saya Amiruddin dan Om Furgan atau Om Buke sudah mengajak kepada kita semuanya untuk tidak saling bercaci maki. Mari kita rayakan pesta demokrasi ini dengan penuh kehangatan, penuh kebahagiaan dan penuh perdamaian. Ya, kalau kita damai, bagaimana kita menina bubukkan bapak-bapak polisi dan bapak-bapak tentara? Tidak perlu mereka harus menjaga, angkat senjata, mengamankan kita, karena kita membuat perhelatan pilkada ini dengan damai. Setuju? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Insya Allah hari-hari yang akan datang, besok kita akan melakukan pendaftaran. Kemudian setelah itu mulai tanggal 8 saya dengan koalisi partai akan berjalan menemui seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai. Insya Allah koalisi partai akan bersama-sama kita
Nanti juga dengan para relawan kita akan isi jadwalnya. Siapapun boleh mengundang saya, siapapun boleh menemui saya. Makanya salah satu program saya ketika saya jadi bupati, lapangan Bumi Mutiara atau lapangan Persibal akan kita ajakan pertemuan kopi bersama dengan Bupati Banggai. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang susah untuk ketemu dengan bupati, karena kita fasilitasi di sana. Mulai setengah 6 pagi setelah sholat subuh, jalan bersama, kopi bersama. Di situ kita akan mendengarkan semua keluhan-keluhan masyarakat. Ya. Berbagai program-program yang saya sudah siapkan adalah program gratis bibit, gratis pupuk, gratis kesehatan, gratis KTP, gratis KK. Ya. Semuanya kita gratiskan. Tentu saja ketika saya sampaikan itu ada yang bertanya, Pak, kok Bapak mau gratiskan itu? Bukankah itu menjadi pendapatan daerah? Saya kasih tahu mereka, terlalu malu saya jadi bupati kalau untuk membangun daerah ini dengan uang KTP. Terlalu hina kita Kabupaten Banggai ini kalau ingin membangun daerah dengan uang KK. Terlalu kecil uang itu. Insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya akan dibantu dengan seluruh teman-teman semuanya untuk bisa mendapatkan pendapatan asli daerah yang lebih banyak dari hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan sambutan yang meriah terhadap kandidat bupati kita, Insinyur Haji Amuruddin Tamureka. Secara gamblang telah disampaikan apa yang akan menjadi program kerja 5 tahun ke depan. Lapangan pekerjaan yang mampu mengantarkan rakyat Kabupaten Banggai pada semua tingkatan kesejahteraan. Tapi jauh dari itu, pasangan ATFM ingin menyampaikan kepada kita semua, masyarakat Kabupaten Banggai, di bawah kepemimpinan ATFM 5 tahun ke depan, tidak ada lagi air mata masyarakat Kabupaten Banggai yang akan tumpah di tengah malam karena anaknya tidak bisa sekolah. ATFM tidak menginginkan lagi ada air mata ibu-ibu masyarakat Kabupaten Banggai yang tertumpah hanya karena tidak bisa membiayai anaknya sakit. Insya Allah air mata itu akan disapu bersih oleh Bapak Amir Tamureka dan Furkanuddin Masulili 5 tahun ke depan. Kalau kita sama-sama inginkan air mata itu tidak mau tumpah di tengah malam, maka jawabannya ada di tanggal 9 Desember. Bapak Ibu sekalian yang menentukan apakah kita masih mau berada pada masa kepemimpinan yang otoriter atau mau berubah pada tingkatan kepemimpinan yang mampu membawa kesejahteraan. Jawabannya ada pada kita semua. Oleh karena itu, hari ini pasangan ATFM telah memberikan pemahaman kepada kita semua kenapa beliau harus ikut berkompetisi. Banyak hal agar supaya surga kecil yang jatuh di muka bumi ini tidak hanya menjadi sebuah catatan lagu, tapi harus mampu memberikan efek yang benar dan mampu mensejahterakan rakyat. Karena daerah yang miskin bukan karena kekayaan alamnya yang miskin, tapi karena pemerintahannya yang salah urus negeri ini. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, sekali lagi sekembalinya kita dalam deklarasi ini, mari kita saling mengajak kepada keluarga kita semua untuk tidak salah memilih pada 9 Desember. Karena memimpin daerah 5 tahun ke depan bukan ajang coba-coba, bukan ajang main-main. Yang dipertaruhkan ada 351.000 warga masyarakat Kabupaten Banggai. Itu yang akan menjadi jawaban di tanggal 9 Desember nanti. Sejak menjadi tokoh nasional, beliau sudah paham betul apa yang harus dilakukan ketika mampu merebut kepemimpinan di daerah. Hari ini partai koalisi, 4 partai besar telah menjatuhkan pilihan secara kolektif dalam menghadapi
menghadapi pilkada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kita akan menghadapi 2 pilkada, provinsi dan kabupaten. Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura pun memiliki kandidat yang sama untuk pertarungan di provinsi. Ada Bapak Rusli Mastura dan Ma'mun Amir sebagai perwakilan Kabupaten Banggai. Ini kenapa ingin diperlihatkan oleh 4 partai besar di Kabupaten Banggai bahwa memimpin bukan ajang coba-coba. Kita butuh pemimpin yang begah, kita butuh pemimpin yang terlahir dari masyarakat agar dia paham, dia mengerti, dan dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Ma'mun Amir sebagai calon gubernur yang diusung oleh 4 partai tahu persis apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Banggai. Amir Tamureka didukung oleh 4 partai tahu benar karena apa yang menjadi kebutuhan beliau paham. Hari ini beliau membuktikan anak miskin pun dari keluarga tidak mampu pun bisa menembus batas dengan mau menjadi pemimpin di kabupaten ini. Sebelum kita memasuki acara